Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada siang ini kita bisa melanjutkan kembali perkuliahan kita, ya. Setelah kemarin kita dapat tugas kemanusiaan, ya, kita semua dapat tugas kemanusiaan untuk melakukan social distancing, ya. Oke, baik. Apa yang akan kita bahas hari ini merupakan kelanjutan dari apa yang kemarin sudah kita bahas. Kemarin kita sampai di sini, ya. Kemarin kita sampai di sini, sampai pada kesimpulan bahwa zakat adalah misi kemanusiaan. Dari sini kita bisa melihat bahwa materi yang saya emban berikan kepada saudara-saudara sebagai bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa adalah materi yang terkait dengan aspek historis dan aspek normatif. Jadi aspek historis zakat, kenapa ada zakat dalam Islam, kemudian aspek normatifnya sedikit terkait dengan sumber-sumber normatif seperti dalam Al-Quran, dalam hadis, dan dalam buku fikih, ya. Sebelum masuk ke aspek normatif, kita masih akan membicarakan terkait dengan aspek historisnya, bahwa zakat adalah misi kemanusiaan sebagai respon dari terjadinya paradok pertumbuhan ekonomi dalam bentuk ketimpangan, perbudakan, dan lain-lain, ya, yang ada di wilayah Arab, di Jazirah Arab. Nah, kemarin kita sudah membahas bahwa sebelum Muhammad bin Abdullah lahir, masyarakat Quraisy itu adalah masyarakat yang asalnya tidak terlalu dikenal di dunia internasional. Kenapa? Karena Mekah sebagai tempat tinggal masyarakat Quraisy itu hanya menjadi tempat transit lokal antara Yaman dan Syam itu. Sementara setelah mengajukan usul kepada Kaisar Bizantium, ya, kepada Kaisar Bizantium untuk memindahkan jalur dari Tiongkok ke Jawa itu tidak melewati Persia tetapi melewati jalur yang kemudian kita ketahui sebagai Rihlatas Wasoif. Nah, itu mohon layar jangan dioret-oret dulu, ya. Ini tidak ada oret-oret. Siapa yang oret-oret? mohon jangan dioret-oret dulu. Oke. Nah, dengan serta-merta ekonomi Quraisy, ekonomi Mekah itu menjadi suarana ini. Tetapi terjadi paradoks, ya. Artinya, ya, ketika masih terjadi, ya, ketimpangan dan perbudakan masih terjadi. Nah, sejarah terus berjalan, ya, sejarah terus berjalan, dan ini adalah Ini adalah ini adalah rute, ya. Ini adalah rute yang terjadi atau rute yang bisa digambarkan, ya. Jadi di sini Romawi Timur, Bizantium, ya, di sini Persia, nah di sini Tiongkok. Di sini Tiongkok. Oke, dulu agak ke bawah lah, ya. Iya. Nah, di sini, ya. Nah, seperti inilah perjalanannya. Jadi kenapa zakat itu ada? Atau di awalnya tidak disebut zakat? Kenapa kita harus berbagi? Karena dengan meningkatnya ekonomi Quraisy, ini di sini, ya, ekonomi Quraisy, dengan perjalanan seperti ini, ya, dimulai dari Abdul Manaf, ya, Abdul Manaf punya anak bernama Hashim, Hashim punya anak bernama Abdul Muthalib, Abdul Muthalib punya anak bernama Abdullah, Abdullah punya anak bernama Muhammad. Itu seperti itu, ya. Ini adalah tahun-tahunnya. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan Rihlatas Wasoif, dan sejahteralah orang-orang Mekah itu, orang-orang Quraisy itu. Tetapi ketimpangan artinya yang kaya tetap kaya, yang miskin
tetap miskin, atau yang kaya tambah kaya, yang miskin tetap miskin. Ya, itu terjadi. Nah, oleh karena itu maka ajaran pertama Islam di awal itu adalah berbagi, sebetulnya seperti itu. Nah, nanti ini silakanlah dilihat tahun-tahunnya ya, dilihat tahun-tahunnya dihubungkan dengan referensi-referensi lain, ya, dihubungkan dengan referensi-referensi lain. Termasuk di sini saya membuatkan peta jalur perjalanan Rihlatasi Wasoif yang ini dikemukakan oleh Ahmad Syalabi ya dalam Mausu'ah Tarikhnya itu. Jadi kata Sumatera itu sudah ada dalam Mausu'ah Tarikh Syalabi, dan itu sudah dikenal oleh orang-orang Arab pra-Islam. Pra-Islam dalam pengertian pra-syariat Muhammad. Di sini ada saya tuliskan poin-poinnya seperti itu, dan itulah yang kemudian menyebabkan ekonomi Quraisy secara khusus atau ekonomi Arab pada saat itu menjadi meningkat tajam. Nah, karena ketimpangan tadi, maka kemudian kita tahu bahwa semua ayat Al-Quran di periode Mekah itu, khususnya ya di periode Mekah, itu berbicara tentang kemanusiaan. Ya, berbicara tentang kemanusiaan. Insya Allah dalam perkuliahan berikutnya kita akan bahas 2 surat ya. Surat Al-Alaq, Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna, dan surat Al-Balad, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah faqu raqabah aw itamun fi yaumin zi masqabah yatiman za maqabah aw miskinan za masrabah. Itu sampai seperti itu. Tentunya ungkapan-ungkapannya nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, hari ini kita akan membicarakan ini, dan bukti-bukti historisnya, nah kita bisa lihat di sinilah ya. Bukti-bukti historisnya kita bisa lihat di sini. Saudara-saudara boleh baca bukunya Muhammad sebagai seorang pedagang, Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah, Rahasia Bisnis Rasulullah, Muhammad Business Strategy and Ethics. Kemudian ini ada buku yang ditulis oleh orientalis ya. Diedit oleh orientalis. Penulisnya mungkin muslim ini ya, namanya Susan Uruz Kororih ya. Judulnya Islamic Ethics. Ini book chapter dari bukunya ini. Nah, kalau kita lihat dari sini, di sini di buku ini disebutkan bahwa Muhammad sendiri sukses sebagai pengusaha yang membeli dan menjual barang dagangan untuk mendapatkan untung. Ya, namanya bisnis pasti cari untung ya. Dan akibatnya Al-Quran memiliki sejumlah bab atau surah ya yang berhubungan dengan cara berdagang. Jadi kalau mau untung, adillah, untung jujurlah, seperti itu ya. Nah, pada saat Arabik pra-Islam itu, atau di awal-awal Muhammad bin Abdullah menjadi pebisnis itu praktek kecurangan biasa, ya praktek curang, praktek tipu menipu, ya khianat dan lain sebagainya, berbohong itu biasa. Kemudian di buku ini disebutkan dia mendorong umat Islam untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan semangat yang sama seperti mereka melakukan sholat sehari-hari, jujur dan berdasarkan tauhid. Jadi saudara-saudara yang perlu saudara pahami dalam memahami itu wahyu sudah mulai masuk ke wilayah normatif ya. Ini wahyu pertama periode Mekah. Ya, jadi wahyu itu kan terbagi 2 ya, periode Mekah dan periode Madinah. Wahyu di periode Mekah itu ya berbicara tentang kemanusiaan itu. Jadi wahyu turun tidak dalam konteks masyarakat tanpa nilai. Justru wahyu turun pada masyarakat yang ramai, pada masyarakat kosmopolit. Jadi Mekah pada saat itu untuk ukuran itu ya, sebagai kota kosmopolit atau jelasnya kota transit. Kota transit dari berbagai arah itu. Kenapa? Karena jalur sutra yang tadi itu yang melalui jalur darat itu kemudian dialihkan, disepakati oleh Kaisar Romawi Timur Bizantium untuk dialihkan ke jalur selatan itu. Nah, jadi yang pertama kali turun setelah Iqra itu istighna, larangan istighna. Aduh, suaranya. Apa istighna? Gimana? Suaranya jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Gitu. Ya, kalau kayak masalah bukan di laptop saya. Ya. Jadi agar tidak istighna maka Islam kemudian turun. Ya, itu seperti itu. Nah, di sini inilah mulai dari sini ya sampai akhir
mulai dari sini sampai akhir kita bisa lihat bahwa pada saat awal ini sudah mulai ya, Muhammad bin Abdullah sudah mulai menampilkan contoh bagaimana ya etika bagaimana berbisnis, dan dengan berpegang kepada nilai-nilai etis itu justru keuntungan malah tambah meningkat, bukan turun ya, keuntungan tambah meningkat. Nah, sementara orang-orang Quraisy pada saat itu, karena di sini kan disebutkan sebagai, kalau bahasa Inggrisnya nanti kita bisa lihat lah ya, bahasa Inggrisnya itu sampai brutal itu ya, di sini brutal. Nah itu, di sini diterjemahkan tidak jarang pemberi pinjaman menggunakan cara-cara kekerasan. Itu bahasa Inggrisnya kekerasan ini brutal ya. Nah, sementara Muhammad datang memberikan contoh, Muhammad bin Abdullah datang memberikan contoh dengan etika bisnisnya yang luar biasa, terutama terkait dengan berbagi. Ya, jadi zakat itu awalnya berbagi, perintah berbagi, ajaran etis. Berbagi dari apa? Berbagi dari keuntungan yang diperoleh oleh para pebisnis itu. Ya. Itu seperti itu. Nah, kemudian dalam buku ini dikatakan Nabi melarang pengambilan dan pemberian bunga atau riba. Ya, di sini dikatakan demikian. Oleh karena itu, saudara, nanti di pertemuan pertemuan keempat ya, kita akan juga kutip bahas ayat yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Ya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah menghapus riba dan menyuburkan sedekah. Nah, sedekah itu diantaranya adalah zakat itu tadi. Atau sedekah itu kemudian nanti di periode Madinah ya itu menjadi zakat. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Dan riqab ya, wafir riqab, perbudakan itu di ayat Madinah masih disebutkan. Bahkan sampai Nabi wafat pun perbudakan masih tetap ada. Padahal di akhir ayat zakat itu ya, yang surat At-Taubah itu, di akhirnya faridotam minallah. Jadi kalau faridotam minallah artinya itu adalah kefarduan dari Allah. Ya, jadi innamas shadaqat lil fuqara wal masakin dan seterusnya wafir riqab. Fir riqab itu adalah untuk membebaskan hamba sahaya. Di akhir ayat itu, atau kalau kita gunakan ulumul Quran dalam tatmimul ayat, jadi akhir ayat, frasa akhir di ayat itu faridotam minallah. Jadi perbudakan itu, membebaskan budak itu adalah satu kefarduan. Jadi satu kewajiban. Ya, sebagai objek atau sebagai muara dari berbagi itu yang kemudian istilahnya kita kenal dengan zakat. Ya, yang kemudian istilahnya kita kenal dengan zakat itu. Jadi dalam Islam itu sejak awal perbudakan itu sesuatu yang harus dihilangkan sebetulnya, bukan dilanggengkan. Nah, kalau kemudian saya ditanya apakah hari ini masih ada perbudakan, secara formal tidak ada, tapi secara substantif ada. Apa? Human trafficking. Dan human trafficking itu mayoritas karena persoalan ekonomi. Orang begitu mudah ditipu, diiming-iming pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, sehingga nanti saya berharap saudara punya semacam bahan untuk mengembangkan bagaimana dana zakat ini bisa digunakan untuk pemberdayaan. Ya, jadi emergency exit oke lah buat konsumsi ya, orang kelaparan jangan disuruh kerja, jangan disuruh sekolah, kasih makan. Tapi kalau sudah agak membaik kondisinya, maka dana-dana zakat berbarengan dengan infak, sedekah, wakaf, apalagi sekarang ada wakaf tunai ya, itu bisa kita create pola-pola pemberdayaan, dana pendidikan, dana pelatihan, termasuk permodalannya itu sendiri. Jadi setelah dididik, dilatih, dikasih modal. Dididik, dilatih, nggak dikasih modal, ngapain juga kan gitu ya. Itu. Jadi sehingga dana zakat itu menjadi instrumen yang betul-betul bisa menyelesaikan persoalan kemanusiaan terkait dengan ketimpangan itu sendiri secara formal. Ya, kenapa secara formal? Karena angka ketimpangan masih kita bisa lihat. Tapi kalau perbudakan sekarang secara formal tidak ada. Meskipun tadi saya katakan substantif, ya tadi saya katakan secara substantif perbudakan hari ini masih ada dan sangat-sangat banyak terjadi di belahan manapun. Ya, dalam bentuk apa? Human trafficking. Dalam bentuk penipuan, calo-calo tenaga kerja dan seterusnya dan seterusnya. Nah,
Oleh karena itu, saudara-saudara, di pertemuan kedua ini, saya berharap saudara-saudara mulai mengakses sumber-sumber historis terkait dengan ekonomi Arab pra-Islam, sampai kemudian saudara masuk kepada sumber-sumber yang membicarakan tentang bagaimana Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjadi pebisnis, ya, terutama terkait dengan harta Khadijah radhiyallahu anha, ya, terkait dengan harta Khadijah. Dari situ kita bisa melihat bagaimana keuntungan bisa diperoleh dengan jujur dan bagaimana pendistribusian. Jadi distribusi itu istilah ekonomi lah ya. Jadi dikeluarkan kembali ya, distribusi dan redistribusi. Jadi dari harta kita itu ada bagian yang harus kita keluarkan. Dari harta pebisnis yang untung itu, yang beruntung itu ada sesuatu yang harus dikeluarkan. Sebab kalau tidak dikeluarkan, masuk ke dalam ayat 67 surat Al-Alaq. Kalau tidak dikeluarkan, istighna, ya. Nah, dari istighna melahirkan yatgo. Orang menjadi selfish, orang menjadi egois, ya, mementingkan diri sendiri. Gue udah kaya, gue nggak butuh orang lain. Nah itu yang kemudian menjadi berbahaya, ya. Itu yang kemudian menjadi berbahaya. Nah, jadi berbagi adalah pesan moral. Tidak hanya pesan moral, ya. Kesininya awalnya memang pesan moral karena syariat belum fix secara lengkap, ya. Itu masih berupa pesan moral. Kesininya menjadi syariat. Kesininya menjadi bagian dari syariat bahwa dalam harta kita, harta seseorang yang kemudian dalam zakat dikenal dengan istilah nisab, itu jadi kalau sudah mencapai nisab, kalau sudah melewati nisab, maka di atas nisab itulah itu menjadi bagian orang lain. Itu yang harus dikeluarkan. Berapa kadarnya? Ya, dalam Al-Quran tidak disebutkan 2,5%, ya, tidak disebutkan 2,5%, 5%, 10%, ya, sampai ya apakah kita akan menganut mengadaptasi pajak, ya, pajak progresif, ya. Mungkin ada istilah zakat progresif, ya. Gitu, nanti kita bicarakan lah, ya, nanti kita bicarakan. Yang jelas bagian-bagian itulah yang kemudian menjadi menjadi yang hari ini kita bisa lihat dalam bentuk fikih, ya, dalam bentuk fikih, dan menjadi sesuatu yang harus diikuti oleh umat Islam, ya, oleh umat Islam. Oke. Jadi kurang lebih seperti itulah, ya, kurang lebih seperti itu. Ini kita tidak bisa panjang lebar karena Zoom-nya gratisan. Jadi kalau pengen panjang lebar sih Zoom-nya harus bayar, ya. Ini Zoom-nya gratisan. Kita masih menggunakan Zoom yang gratis, dan di slide terakhir ini, nah ini, ya, kita ada. Jadi kalau ini yang pertama ini Muhammad sebagai pedagang, rahasia sukses bisnis, rahasia bisnis Rasul, Muhammad bisnis strategi and ethics, ini ditulis oleh orang-orang Islam. Nah ini diedit oleh non-Muslim. Dan isinya ya sama dahsyatnya dengan apa yang ditulis oleh orang-orang Islam itu. Jadi kalau non-Muslim saja mengakui kehebatan Muhammad bin Abdullah pada saat itu, nah kita idealnya sudah seharusnya, bukan idealnya, sudah seharusnya lebih mengagumi lagi, lebih bisa beruswah lagi kepada beliau dan menjadikan ajarannya adalah panduan bagi kehidupan kita. Oke, pengantarnya sampai situ. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, jadi sumber historis dulu, ya. Dari yang kemarin itu sumber historis, masuk ke periode Arabik pra-Islam, masuk ke periode Muhammad sebagai pedagang, Muhammad sebagai pebisnis, ya. Nah, setelah itu nanti wahyu periode Mekah, periode Madinah, kemudian zakat terinstitusionalisasikan dalam bentuk pranata. Itu, seperti itu, ya. Nah, di awal-awal orang kaya makin kaya, ya, orang miskin tetap miskin, perbudakan tetap terjadi, merajalela. Syariat Islam memberikan tuntutan, ya, wahyu memberikan tuntutan, memberikan panduan bahwa dalam harta kita itu
dalam harta kita itu ada hak orang lain. Ya silakan Fitri, silakan. Silakan. Barusan ada yang angkat tangan, siapa? Fitri ya. Silakan sampaikan pertanyaannya. Masih terkendala. Itunya mic-nya di unmute, mic-nya diaktifkan. Yang lain mic-nya mohon di mute ya, kecuali yang bertanya. Silakan. Aduh Pak, itu tadi kepencet sama adik Pak, maaf Pak. Oh, nggak apa-apa. Maaf Pak. Jadi bukan bertanya ya, tapi kepencet. Enggak Pak, kepencet. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang bertanya? Oke, saudara sambil menunggu yang bertanya, jadi ini buku-buku ini bisa saudara temukan dimanapun lah ya, dimanapun itu artinya silakan saudara cari buku-bukunya. Ada beberapa buku yang sudah saya punya, mungkin juga nanti saya berbagi lagi ya dengan saudara. Tapi karena ini berbayar, ya, ini berbayar, maka ya kan saya tidak boleh berbagi PDF-nya kalau ini berbayar ya. Paling nanti kalaupun dibagikan PDF-nya itu untuk hak baca, tidak untuk dimiliki. Seperti itu ya. Jadi tiga pertemuan awal kita sudah mulai masuk ke berbagi adalah ajaran Islam sejak awal ya. Berbagi itu ajaran Islam sejak awal. Yang kemudian nanti ketika masuk periode Madinah itu terinstitusionalisasikan dalam bentuk zakat. Nanti zakat itu secara secara konteks negara itu mencapai puncaknya pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya. Kenapa? Karena Abu Bakar menyamakan orang yang tidak mau membayar zakat dengan orang murtad, gitu ya. Jadi itu dalam sejarahnya seperti itu. Nah, kita belum sampai ke situ, kita baru di awal ya. Sebentar lagi kita masuk ke periode Mekah. Insya Allah nanti di slide berikutnya, di pertemuan berikutnya saya akan membuat bahan di wilayah mana kita berhak untuk sebagai pemilik dalam tanda kutip, karena kan pemilik mutlak itu harta kita itu Allah ya, pemilik mutlak harta itu Allah. Kita ini hanya punya hak sementara lah ya, nisbi, hak kita itu kan nisbi. Tukhadzu min agniyaihim wa turadu ala fuqarihim itu secara tegas disebutkan dalam hadis ya, dalam ayat kaila yakuna dulatan bainal agniya itu disebutkan secara jelas. Jadi kalau kita meloncat dulu ke fase-fase akhir, maka intinya dalam 100% harta yang ada pada kita itu sekian persen milik orang lain. Tugas kita adalah berbagi, tugas kita adalah sebagai perantara, karena sebetulnya harta itu adalah milik Allah. Ya, silakan. Oke, ada yang bertanya? Silakan. Oke, kalau kita ada masih kita cukupkan dulu sampai ya. Mau tanya Pak. Ya, silakan. Silakan. Waktu itu kan Pak Nabi teh kan mulai ada zakatnya waktu Nabi lahir ya Pak ya. Nah pada waktu itu zakatnya itu berupa apa Pak? Kan kalau sekarang zakat itu kan ada berupa kalau zakat fitrah kan pakai beras, kalau zakat mal harta. Nah waktu itu zakatnya zakat apa Pak? Oke, jadi gini, di awal, jadi zakat itu baru mengambil bentuk yang resmi, yang formal, itu pada periode Madinah. Pada periode Madinah itu periode setelah Nabi hijrah, Nabi dan kaum muslimin hijrah. Sebelumnya itu belum ada syariat formal zakat, baru berupa perintah-perintah, baru berupa pesan-pesan. Jadi di awal itu di periode Mekah itu seperti itu, ya. Jadi kan kita coba bagi dua dulu, periode
periode wahyu itu, pembentukan masyarakat Muslim itu kita bagi dua dulu, periode Mekah dan periode Madinah. Kita kenal dalam ulumul Quran, sudah dapat kan ulumul Quran ya? Mata kuliah ulumul Quran sudah dapat ya? Sudah. Ya, sudah. Sudah ada Pak. Sudah. Karena mata kuliah ulumul Quran itu kan di awal. Oke, dalam ulumul Quran kita tahu bahwa periode wahyu itu terbagi dua, periode Makkah dan periode Madinah. Dan penentunya adalah hijrah. Tuh, ya, penentunya adalah hijrah Nabi itu. Jadi di Mekah itu belum ada perintah zakat secara formal. Kalaupun ada, itu bentuknya hanya pesan moral tadi, ya. Kala innal insana la yatgha ar-rahu stagna. Jangan menahan harta, karena kalau kita menahan semua harta yang kita miliki itu kita berarti yatgo. Yatgo itu adalah melewati batas. Nah, itu seperti itu. Walak tahamal akobah, engkau Muhammad akan melewati jalan yang terjal. Wa ma adraka mal akobah, apakah jalan yang terjal itu? Apakah akobah itu? Fakku rokobah, membebaskan budak. Au it'am, ya, au it'am, ya, atau memberi makan itu. Jadi kan itu kemanusiaan, melepaskan dari perbudakan dengan apa? Dengan membeli budak itu, membeli hamba sahaya itu kemudian dimerdekakan. Makanya dalam periode Madinah pun rikob itu, perbudakan itu masih disebutkan sebagai asnaf dari yang 8 itu di samping fakir miskin. Ya, di samping fakir miskin, rikob itu perbudakan itu masih disebutkan. Dan di akhir ayat itu disebutkan sebagai faridotan minallah, sebagai sebuah kefarduan. Jadi kita wajib mengentaskan, menghilangkan perbudakan itu. Ya, jadi kalau pakai kaidah usul fikihnya, aduh ini running out of time ya. Oke, bentar lagi kita tinggal 20 detik lagi. Jadi kalau pakai usul fikihnya, al-amru bisyai' amrun biwasa ilahi. Ya, jadi kalau ada perintah membebaskan budak, maka semua instrumen yang mengarah kepada pembebasan budak, perintah mengentaskan kemiskinan, maka semua instrumen yang mengarah kepada pengentasan kemiskinan menjadi sesuatu yang wajib. Ya, Islam di akhir menyebutnya dengan zakat. Oke, sementara sampai sini dulu, waktunya sudah habis ya. Nanti kita diskusi lagi di WA Group ya. Subhanakallahumma. Mari kita baca doanya bareng-bareng. Subhanakallahumma. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas materinya. Dadah. Mohon Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekarang zakat itu kan ada berupa kalau zakat fitrah kan pakai beras, kalau zakat mal harta. Nah, waktu itu zakatnya zakat apa, Pak? Oke. Jadi gini, di awal, jadi zakat itu baru mengambil bentuk yang resmi, yang formal, itu pada periode Madinah. Pada periode Madinah itu periode setelah Nabi hijrah, Nabi dan kaum muslimin hijrah. Sebelumnya itu belum ada syariat formal zakat, baru berupa perintah-perintah, baru berupa pesan-pesan. Jadi di awal itu di periode Mekah itu seperti itu, ya. Jadi kan kita coba bagi dua dulu periode wahyu itu, pembentukan masyarakat Muslim itu kita bagi dua dulu, periode Mekah dan periode Madinah. Kita kenal dalam ulumul Quran, sudah dapat kan ulumul Quran ya? Mata kuliah ulumul Quran sudah dapat ya? Sudah. Ya, sudah. Sudah ada, Pak. Sudah. Karena mata kuliah ulumul Quran itu kan di awal. Oke, dalam ulumul Quran kita tahu bahwa periode wahyu itu terbagi dua, periode Makkah dan periode Madinah. Dan penentunya adalah hijrah. Tuh, ya, penentunya adalah hijrah Nabi itu. Jadi di Mekah itu belum ada perintah zakat secara formal. Kalaupun ada, itu bentuknya hanya pesan moral tadi, ya. Kala innal insana la yatgha ar-rahu stagna. Jangan menahan harta, karena kalau kita menahan semua harta yang kita miliki itu kita berarti yatgo. Yatgo itu adalah melewati batas. Nah, itu seperti itu. Walak tahamal akobah, engkau Muhammad akan melewati jalan yang terjal.
Wa ma adraka mal aqobah, apakah jalan yang terjal itu? Apakah aqobah itu? Fakku rokobah, membebaskan budak. Au it'am, ya, au it'am, ya, atau memberi makan itu. Jadi kan itu kemanusiaan, melepaskan dari perbudakan dengan apa? Dengan membeli budak itu, membeli hamba sahaya itu kemudian dimerdekakan. Makanya dalam periode Madinah pun rikob itu, perbudakan itu masih disebutkan sebagai asnaf dari yang 8 itu, di samping fakir miskin. Ya, di samping fakir miskin, rikob itu perbudakan itu masih disebutkan, dan di akhir ayat itu disebutkan sebagai faridotan minallah, sebagai sebuah kefarduan. Jadi kita wajib mengentaskan, menghilangkan perbudakan itu. Ya, jadi kalau pakai kaidah usul fikihnya, aduh ini running out of time ya. Oke, bentar lagi kita tinggal 20 detik lagi. Jadi kalau pakai usul fikihnya, al-amru bisyai' amrun biwasa ilaihi. Ya, jadi kalau ada perintah membebaskan budak, maka semua instrumen yang mengarah kepada pembebasan budak, perintah mengentaskan kemiskinan, maka semua instrumen yang mengarah kepada pengentasan kemiskinan menjadi sesuatu yang wajib. Ya, Islam di akhir menyebutnya dengan zakat. Oke, sementara sampai sini dulu, waktunya sudah habis ya. Nanti kita diskusi lagi di WA Group ya. Subhanakallahumma. Mari kita baca doanya bareng-bareng. Subhanakallahumma. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dapat atas materinya. Dadah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.